Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mbak Sunarsi. Hari ini saya akan memperkenalkan aplikasi Zoom yang mana saat ini penggunaannya sedang booming dikarenakan banyak kegiatan yang dilakukan dari dalam rumah karena saat ini sedang terjadi wabah virus corona. Sehingga banyak karyawan yang bekerja dari rumah, anak sekolah juga belajar dari rumah. Akhirnya aplikasi Zoom ini adalah solusinya sehingga kegiatan tetap bisa dilakukan. Dengan aplikasi ini kita bisa saling interaksi secara langsung bertatap muka dengan jumlah orang banyak. Bisa berkapasitas sampai 100 orang. Nah, pertama-tama ke Google dulu. Kita klik Google. Dari Google ketik Zoom. Zoom. Nah, kemudian kursor diarahkan ke Zoom Video Conferencing. Nah, inilah tampilan dari Zoom. Kemudian kita ada sign in dulu untuk memulainya. Nah, di sini kita pakai email ya untuk masuknya ya. Nah, karena saya sudah punya email jadi ngambilnya lebih mudah. Saya milih dari Google aja supaya lebih mudah. Nah, ini sudah tersambung ya. Ini udah ada bukti foto saya di sini, berarti sudah masuk ke akun Zoom. Nah, setiap kita ada meeting, berarti kita harus menyusun schedule dahulu. Kita tentukan schedule meetingnya dulu. Nah, schedule meeting ini akan tampilannya seperti ini ya. Nah, topiknya apa gitu. Nah, kita ketik topiknya itu, ketiknya contoh misalkan kelas make up. Ini diisi dengan pertemuan pertama. Kemudian ini kapan waktunya? Nah, waktunya kita klik di sini kan. Kalau kita mengadakan meeting harus ditentukan waktunya biar bisa semuanya bisa datang tepat waktu. Kemudian kita mengadakan minggu depan gitu, misalkan ya jamnya jam 8. Durasinya ini waktunya kita bisa 1 jam, tapi karena di sini kita pakai yang gratis bisanya cuma 45 menit, jadi kita atur aja waktunya. Setelah ada pertemuan kita atur lagi schedule, baru kita teruskan lagi. Nah, ini nanti kita pakai yang personal, ini yang diklik. Nah, ini passwordnya udah saya, misalkan di sini kita ganti passwordnya, misalkan 1 2 3 4 5, atau tidak dikasih password juga nggak apa-apa, biar yang ikut itu nggak terlalu sulit, tinggal ini saja ikut aja. Kemudian untuk videonya yang host kita on kan, diklik on. Kemudian partisipan ini kita klik on supaya antara host dan partisipan ini bisa saling komunikasi. Kemudian kita save. Kemudian
Nah, akan tampil lah seperti ini. Tampilan kan tadi udah diisi schedule-nya. Nah, jadi inilah tampilannya pertama-pertama. Nah, ini meetingnya, ID-nya ini. Nah, passwordnya ini. Nah, ini linknya. Jadi nanti kalau mengundang untuk murid-murid yang ikut belajar di kelas ini, kita kirim ini meeting ID-nya, kemudian linknya ini dikirim, jadi di copy, nanti dikirim ke grup atau ke perorangan bisa juga. Jadi dia bisa mengikuti meeting secara online. Udah kita ini, kemudian profilnya ya, profilnya kita lihat dulu profil. Ini memang agak lemot nih jaringannya, jadi ya harus sabar. Nah, ini bisa ada fotonya, jadi ini bisa untuk narasumbernya misalkan gitu ya, bisa juga yang lain. Nah, di sini sudah ada linknya, personal ID-nya nanti dikirim juga sama yang tadi ya. Lanjut, kita baru ke host meeting. Host meeting ini kita with video on. Nah, udah. Open Zoom meeting. Nah, ini sudah pakai ini with computer audio. Nah, kita berbesar. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada, emang jaringannya agak ini ya, agak lelet, jadi putus-putus ini. Di sini ada mic. Kalau ini ada warna nyala hijau, berarti dia aktif. Kalau kita ingin tidak mengaktifkan, kita tekan aja, ada garis merah, berarti mic ini nggak aktif. Kemudian di sini ada aplikasi video. Kalau kita pengen nggak ada secara langsung begini, tatap muka begini, kita bisa ini diklik aja, akhirnya yang ada cuma foto profil aja. Kemudian ada misalkan mau ganti background belakang nih supaya lebih berbeda gitu kan. Nah, kita pilih bagian virtual background. Nah, ini milih. Ini bisa dipilih. Contohnya kayak gini. Nah, akan tampil beda gini kan. Berhubung di layar belakang saya nggak rata, jadi kayak gini. Jadi mau pilih yang ini bisa, pilih ini juga bisa, atau yang lainnya bisa ditambah di sini. Nah, kita balik lagi ke sini aja ya. Udah sampai sini. Kemudian, nah di sini ada partisipan. Jadi kita kalau diklik sini nanti kita tahu ada berapa yang ikut dalam meeting ini. Nanti di sini ada beberapa orang partisipan akan muncul. Terus ada lagi ini chat. Nah, ini chat. Chat di sini untuk kalau kita misalkan ingin chat beberapa ini, bisa chatting di sebelah situ, nanti ada tulisan-tulisan apa yang kita tanyakan. Jadi nanti akan keluar di sini chat, dan di sini ada share screen. Nah, di share screen ini maksudnya kalau kita ingin memberi data di
meeting ini kita bisa klik ini dan kita bisa share, kemudian akan muncul ini. Jadi di sini bisa nulis apa yang kita mau tulis, misalnya di sini angka apa gitu, masih keterangan apa, di sini bisa dikirim. Atau misalkan kita mau ngasih data yang perlu disampaikan, misalnya pertemuan-pertemuannya sebelumnya, data-datanya kita benar-benar di sini begitu. Kemudian di sini ada reaction. Reaction di sini kita bisa memberi tanggapan kepada host misalkan atau guru supaya minta kita pengen ngobrol atau gimana supaya kita apa yang kita mau bisa didengar dengan host, kita lambaikan tangan atau beri tepuk ini, nanti host akan merespon gitu ya. Kemudian dari mana, udah semua nih kayaknya ya, udah semua. Nah kalau misalkan acara ini sudah selesai, meetingnya sudah akan ditutup, jadi klik di bagian kanan ada end. Nah baru end meeting for all. Demikianlah keterangan dari saya tentang penggunaan aplikasi Zoom ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.